Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah, handphone Vivo Y20 ya. Masuk dalam keadaan mati dan tidak bisa dicas Mbah, bisa dilihat ya. Saya cas itu ampernya tidak naik. Oke Mbah, bisa dilihat saya ganti untuk casnya, tapi tetap tidak ada indikator masuk ya di USB tester. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu. Dalam pembongkaran hati-hati Mbak, hati-hati ya dalam proses pembongkaran. Seperti berikut ya, sedikit diberikan cairan terus dipakai untuk membuka supaya licin dan gampang buka begitu loh Mbak untuk lemnya. Di sini saya menggunakan thinner, tidak menggunakan cairan-cairan khusus ya, cukup thinner saja. Ada cairan khusus itu Mbak ya, tapi mahal Mbak, mending pakai thinner saja. Kita buka pelan-pelan. Untuk beberapa kasus kadang-kadang lemnya kadang-kadang pelapisnya itu terlepas Mbak ya, tapi ini alhamdulillah. Tadi saya bilang sama beliau juga, saya mungkin nanti habis dibongkar agak sedikit kurang bagus untuk stikernya, ada yang menempel ke lem dalam, tapi alhamdulillah ini saya buka bagus Mbak. Banyak sekali untuk ini, kalau saya lihat pernah dibongkar Mbak ya. Bisa dilihat untuk tutup belakang nggak elastis, jadi tidak khawatir kalau pecah. Oke Mbak, kita buka dulu untuk baut-bautnya. Di sini saya melihat ada beberapa baut yang tidak ada. Jadi begini Mbak, kalau dibikin video begini, kalau nanti usernya bisa dikasih lihat ke usernya ya, oh ini tidak ada bautnya begini-begini. Itu untuk keuntungannya ya. Dan buat sahabat dan bapak semua, mohon maaf video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Dan untuk pembongkaran ini wajib hati-hati Mbak ya, karena ada sidik jari yang mana ada menyatu di tombol power tapi terpisah. Penempatannya menyatu tapi terpisah, yang mana menggunakan fleksibel. Hati-hati ya, kita lepas dulu untuk Oke, kita buka dulu untuk slot filmnya sebelum membuka frame tutup belakang. Setelah itu kita buka Mbak. Hati-hati Mbak ya, di sini hati-hati jangan sampai robek untuk fleksibel sidik jarinya. Di sini saya melihat pernah dibongkar Mbak ya, karena lemnya banyak sekali ini, dan ada baut yang tidak cukup. Kita buka pelan-pelan Mbak. Kita lepas dulu untuk soket fleksibel sidik jari. Setelah itu kita buka pelan-pelan. Di sini kita kalau nyungkil hati-hati Mbak ya. Di sini kita kalau nyungkil hati-hati, itu bisa dilihat ya.
bekasnya patah saya lihat di jalur anten. Nah, bisa dilihat itu. Nah, itu patah. Nah, itu di jalur anten kalau tidak salah Mbah, tapi di area ground, jadi tidak terlalu pusing. Nanti ditambahi solder, disambung lagi Mbak ya. Mungkin yang buka pertama kurang berhati-hati ya, karena ini bahannya tipis. Dan untuk pergantian satu set agak susah nyarinya Mbah. Di sini agak susah nyarinya. Bisa dilihat untuk soketnya itu terlepas ya. Dan saya lihat memang pernah diservis juga. Kira-kira seperti itu Mbah. Oke Mbah, kita tidak akan ganti satu set, kita cukup ganti konektor casnya saja. Saya menggunakan punyanya Samsung Mbah ya, yang mana untuk Samsung saya sudah tes dan cenderung lebih kuat, lebih tahan. Dan perlu diingat, untuk melakukan pergantian seperti ini yang diperhatikan adalah pegangannya ya, supaya kuat. Satu itu, kedua ampernya itu jangan sampai nanti setelah pergantian konektor benar mengisi tapi ampernya turun, karena handphone ini masuk kategori handphone fast charging Mbak ya. Oke Mbak, khusus buat sahabat dan Mbak semua yang belum sambil lalu yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Insya Allah gratis Mbak ya. Di sini saya coba ukur. Begini Mbak, ini untuk pergantian begini kan nanti mainnya timahnya untuk pegangannya itu sedikit banyak, kita berikan sedikit banyak, dan nanti setelah itu kita gurinda Mbak kalau terlalu kebanyakan. Dan untuk bagian jalur negatif dan positif itu harus banyak timahnya Mbak, supaya ampernya tidak turun. Di sini saya sedikit merasa kesulitan, saya bersihkan dulu untuk sisa-sisa timah sebelumnya. Saya curiga cuman konektor casnya saja Mbak, ini handphone. Karena kondisinya dibuka sudah apa ya Mbak, sudah terlepas begitu loh Mbak. Dan tadi sempat saya tes di luar video, handphone tidak short ya. Mbak, setelah itu kita pasang, pastikan presisi. Setelah melengket di angka presisi, kita kunci di bagian pegangan. Pastikan sedikit agak banyak untuk timahnya Mbak, pastikan sedikit agak banyak supaya kuat Mbak dan tidak dikomplain. Jangan dipakai 1 hari 2 hari, 1 minggu sudah rusak. Nah, kita kan tidak enak Mbak. Sedikit banyak nanti gampang kita gurinda Mbak ya. Tapi kalau tanpa digurinda bisa dipasang presisi ya tidak perlu digurinda. Di sini kita tambahkan timah di bagian positif dan negatif, jalur ground dan jalur positifnya kita berikan sedikit timah, agak banyak sedikit tidak apa-apa, yang penting tidak menyentuh ke sebelahnya. Dengan tujuan apa Mbak, supaya nanti ampernya tidak turun ya waktu pengecasan.
Kalau ampernya turun biasanya pengecasannya itu lama mbah, mengingat handphone ini kan sudah fast charging. Sebelum kita pasang kita coba tes pastikan dulu arusnya bisa masuk ke sirip konektor dan sirip soket. Kita ukur 5,2, yang di soket 5,2 juga, berarti aman terkendali mbak ya. Kita coba tes pasang. Di sini kita coba ukur baterainya mbak ya. Tiga 3,3 baterainya mbak. Baterainya 3,3 ya, baterainya lowbat. Baterainya lowbat mbak ya. Berarti penyebab mati tidak bisa nyala itu lantaran baterainya lowbat mbak. Akhirnya kita coba pasang, apakah bisa presisi. Kalau tidak bisa presisi, kita sedikit rapikan, bisa menggunakan gurinda atau yang lainnya, drill mbak ya, mini gerinda. Tidak bisa rapat, kita sedikit rapikan, baik yang di bawah atau yang di atas kita rapikan menggunakan mini gerinda. Karena pada saat kita menyolder memberikan timah itu lari ke bawah juga mbak, lari ke bawah. Jadi kita harus rapikan kalau memang tidak bisa presisi. Mohon maaf video sedikit panjang ya. Mohon maaf video sedikit panjang karena buat para teknisi mungkin tidak terlalu penting, tapi buat yang belum pernah bongkar ini bisa menjadi bisa dilihat mbak, ampere masuk ya di USB tester, ampere masuk. Fast charging belum bekerja karena apa? Karena baterai masih lowbat. Nanti jika sudah ada isi sedikit, bisa dilihat lowbat sekali mbak ya, lowbat sekali. Yang tadi itu cuma lock ngacuk saja mbak. Oke, setelah dibiarkan beberapa saat ampere naik mbak ya, 1,4 berarti 1400 mA mbak ya. Kita coba tes nyalakan. Apakah handphonenya menyala? Kita tunggu saja. Oke mbak, untuk proses penutupan mungkin nanti saya tidak videokan mbak ya, karena ini durasi sudah lumayan panjang. Ini juga saya cut, saya percepat mbak ya. Buat sahabat dan mbak semua yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, nyalakan tombol notifikasi, tombol lonceng, supaya ke depan kalau ada video-video terbaru dapat notifikasi gratis mbak ya. Kita coba cek mbak, Vivo Y20 yang tipe berapa ini, yang versi apa. V berapa mbak ya, saya lupa lagi tadi. Saya takutnya ada berapa macam untuk versinya. Untuk V20 itu mbak ya, V20 43 mbak. Dan untuk langkah itu tadi kan patah mbak, ada patahan ya, mungkin yang bongkar pertama tidak hati-hati. Untuk proses penjamperan mungkin saya skip saja ya. Untuk proses penjamperan dan penutupan saya skip saja. Intinya handphone ini kerusakan di konektor cas, jadi tip ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat dan bapak semua yang mungkin jauh di pelosok, susah untuk mencari konektor yang satu set.
bisa mengakali dengan cara seperti ini, Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu, Mbak, ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, Mbak, ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya, Mbak, ya. Oke, Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah, Mbak, ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.